warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Pemasaran. Teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai apa saja sih yang dibahas dalam manajemen pemasaran pada tabungan. Nah, mulai dari apa segmen produk tabungan, apa service desain yang disediakan, bagaimana delivery-nya, apa saja value-nya, dan masih banyak yang lainnya. Untuk memahami itu, terus tonton video kami kali ini. Sebelum menonton, jangan lupa komen, like, and subscribe video kami. Jadikan video kami kali ini sebagai bahan pembelajaran kita semua. Baby, you are strong. You are wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardia Sintia Devi Gultom. Di sini saya akan menjelaskan siapa segmen dari produk tabungan ini, kemudian kenapa dan bagaimana pemilihan segmen ini. Selanjutnya, siapa segmen dari produk tabungan ini? Untuk segmentasi dari produk tabungan ini yaitu segmentasi demografis, kemudian segmen tingkah laku. Untuk segmen demokrasi secara umum yaitu untuk mereka yang mengerti dan paham bahwa hukum syariah atau Islam mengajarkan bahwa tidak memperbolehkan riba karena riba itu hukumnya haram. Kemudian secara khusus untuk produk tabungan ini segmentasi demografisnya yaitu diperuntukkan untuk mereka yang memiliki umur 18 tahun sampai 30 tahun yang dimana akan mempersiapkan baik itu studinya, kemudian model menikahnya, dan bisa juga untuk masa tuanya. Selanjutnya untuk segmen tingkah laku, yang dimana segmen tingkah laku ialah segmen terhadap sekelompok orang yang mengerti dan paham apa itu hukum syariah atau hukum Islam, dan juga mereka yang hanya ingin memperoleh keuntungan dan manfaat dari produk tabungan tersebut. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa kami memilih segmen demografis dan tingkah laku tadi? Karena target pasar yang kami gunakan di sini ada dua, yaitu pertama pasar spiritual dan kedua pasar rasional. Apa sih pasar spiritual itu? Yaitu untuk mereka yang mengerti dan paham hukum syariah dan paham betul apa itu bank syariah dan produk di dalam bank syariah serta tabungan yang ada di bank syariah. Kemudian yang kedua itu pasar rasional, yaitu pasar yang diperuntukkan untuk non-muslim yang dimana mereka ingin menabung tetapi mereka hanya menginginkan keuntungan dan manfaat dari produk tabungan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. You are wise. You are worth being. Nama saya Duyanti Sahriana. Saya akan melanjutkan materi tentang desain servis yang diberikan oleh pihak bank kepada calon nasabah saat akan membuka buku tabungan. Secara umum, saat kita ingin membuka buku tabungan, calon nasabah akan melewati beberapa tahap. Secara garis besar ada 3. Di antaranya, yang pertama, calon nasabah akan datang ke bank. Sesampainya di bank, calon nasabah akan menuju ke customer service. Setelah dari customer service, calon nasabah akan diarahkan untuk menuju ke teller. Yang pertama itu, nasabah akan datang ke bank. Yang pertama kali dilakukan saat calon nasabah tiba di bank itu biasanya bertemu dengan satpam banknya. Lalu, satpam banknya akan menanyakan ada keperluan apa, atau ada yang bisa kami bantu, dan sebagainya. Nah, di sini calon nasabah akan memberitahu apa keperluannya, sehingga ke depannya apa yang kita butuhkan akan dibantu dengan pegawai banknya. Kemudian, biasanya saat calon nasabah bilang mau membuka rekening baru, satpamnya akan menanyakan apakah sudah membawa persyaratan yang sudah diperlukan, seperti membawa fotokopi KTP, KK, dan sebagainya. Selanjutnya, calon nasabah akan diarahkan untuk mengisi formulir yang diperlukan
dan diarahkan untuk mengambil nomor antrian untuk menuju ke customer service. Setelah itu, calon nasabah akan menunggu nomor antriannya. Setelah itu, yang kedua, calon nasabah akan diarahkan menuju ke customer service. Di customer service, biasanya mereka menanyakan kembali apa yang bisa kami bantu dan sebagainya, yang menanyakan tujuan kita datang ke customer service. Di sini, calon nasabah akan memberitahukan ingin membuka buku tabungan baru. Kemudian, customer service biasanya menanyakan apakah membawa semua persyaratan dan apakah sudah mengisi formulir yang telah disediakan. Nah, langkah selanjutnya yaitu customer service akan mempersilahkan calon nasabah untuk menandatangani formulir tersebut. Setelah itu, customer service akan menginput data dan melanjutkan data tersebut kepada pejabat bank yang berwenang untuk meminta persetujuan pembukaan rekening baru dan menyetujui data yang diinput oleh customer service. Kemudian, customer service akan meneliti lagi kebenaran dari data yang telah diinput. Jika semua sudah benar, maka akan keluar nomor rekening dari calon nasabah dan akan diberikan buku tabungan yang baru beserta kartu debitnya. Sampai di situ, kemudian customer service akan menunjukkan langkah selanjutnya, yaitu menuju ke teller. Dan yang ketiga, calon nasabah akan diarahkan menuju ke teller. Nah, sesampainya di teller, biasanya mereka menanyakan kembali apa yang bisa mereka bantu. Kemudian, calon nasabah akan memberitahu pihak teller untuk menyetor sejumlah uang di rekening baru. Nah, kemudian nasabah akan diarahkan untuk membuat PIN ATM yang baru. Setelah itu, teller akan memberikan slip tanda setoran yang akan calon nasabah isi dan kemudian ditandatangani. Selanjutnya, teller akan menginput data calon nasabah dan calon nasabah akan memberikan sejumlah uang yang akan disetorkan. Kemudian, teller akan menghitung uangnya dan menginput kembali data-data dari calon nasabah tersebut. Setelah semuanya selesai, teller akan mengembalikan kartu debit dan tabungan yang sudah tercatat di dalamnya sejumlah uang yang sudah selesai ditabung. Sampai di sini semua selesai dan tabungan sudah bisa digunakan. Desain service. Desain service adalah layanan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya. Nah, yang pertama kali nasabah terima pelayanan dari pihak bank itu, nasabah akan disambut dengan ramah oleh satpam bank yang biasanya akan membantu kita untuk bertransaksi. Nah, sesampainya di dalam bank, kita akan merasakan beberapa fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya, seperti dengan adanya AC, sofa, tempat yang bersih, dan sebagainya. Di dalam bank kita juga akan dibantu oleh pegawai bank yang lain dengan baik dan ramah, seperti misalnya jika kita ingin membuat tabungan, customer service akan membantu nasabah untuk mewujudkannya. Setelah itu, ada juga teller yang akan membantu nasabah untuk menyetorkan uang yang akan kita tabung. Kemudian, kita bisa menggunakan kartu debit yang memudahkan nasabah untuk mengambil atau menyetorkan uang. Selanjutnya, ada juga buku tabungan yang bisa kita lihat perkembangan tabungan kita dari waktu ke waktu, dan masih banyak lagi layanan yang bisa dinikmati oleh nasabah. Teman-teman, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dua penjelasan mengenai tabungan yang disampaikan oleh teman-teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga mengenai delivery pada tabungan. Nah, teman-teman, pasti kalian bingung kan bagaimana sih delivery yang dimaksud pada sistem tabungan? Nah, kita bisa berkaca
dari perusahaan lainnya. Misalnya, delivery ini biasanya kita jumpai pada restoran, iya enggak? Pasti iya. Nah, misalnya restoran McD. Nah, pada McDonald kita bisa mendapatkan makanan jika kita sudah mendelivery pesanan kita melalui step by step. Nah, jadi begitu juga pada tabungan. Kita bisa mendapatkan buku tabungan jika kita sudah melewati tahapan delivery. Nah, sebelumnya Kiki mau ngasih tahu bahwasannya delivery ini berkaitan dengan yang namanya desain service loh. Nah, jadi jangan heran jika desain service kenapa hampir mirip dengan delivery. Nah, jadi langsung aja Kiki bakal jelasin bagaimana sistem delivery pada tabungan. Nah, pada tabungan ada dua cara yang bisa kita lakukan pada pendeliveriannya. Nah, delivery di sini dalam artian kita ingin membuka tabungan. Nah, ketika kita ingin membuka tabungan, pasti pihak bank akan menawarkan dua jenis pembukaan tabungan. Nah, yang pertama itu pembukaan secara manual, yang kedua pembukaan melalui m-banking. Nah, yang pertama Kiki bakal jelasin bagaimana cara pembukaan secara manual di bank. Nah, jadi pembukaan secara manual pada sistem delivery-nya, pertama kita sebagai nasabah mengunjungi bank yang ingin kita pilih. Yang kedua, ketika kita sampai di bank, kita bakal bertemu dengan satpam yang melakukan customer service, yang melakukan design service. Nah, satpam akan menunjukkan bagaimana langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita akan diarahkan pada CS, dan CS yang akan melayani kita. CS akan melayani kita dengan cara CS pasti akan meminta kita untuk mengisi data, dan usahakan pada pengisian data isilah dengan jujur. Karena ketika kita tidak mengisi dengan jujur, maka data kita tidak bisa terverifikasi. Nah, ketika sudah terverifikasi, maka langkah selanjutnya kita akan dibukakan rekening ataupun buku tabungan. Ketika buku tabungan kita sudah dibuka, maka kita sebagai nasabah berkewajiban untuk melakukan registrasi yang diarahin oleh bank. Nah, ketika kita tidak meregistrasi, maka akun kita, rekening kita, tabungan kita tidak akan aktif. Makanya perlu registrasi agar akun kita aktif dan kita bisa melakukan transaksi. Nah, mungkin itu penjelasan untuk yang manual. Yang kedua, delivery yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pembukaan rekening ataupun tabungan dengan cara melalui m-banking, yaitu dengan pertama, kita harus mendownload m-banking yang ingin kita miliki sesuai dengan rekening bank kita sebelumnya dengan cara memasukkan nomor dan mengisi data-data yang aktif. Nah, selanjutnya hampir sama, kita diminta mengisi data seperti kita membuka rekening manual tadi. Nah, teman-teman, tapi bedanya manual dengan m-banking adalah ketika kita membuka manual, kita harus bertemu ke bank dengan customer service. Namun, pada delivery m-banking, kita hanya membuka gadget kita dengan cara mendownload dan melakukan aktivitas atau delivery yang sama dengan delivery manual. Ketika semua data sudah kita isi, langkah selanjutnya kita akan melakukan sesi wawancara dengan pihak customer service yang ada pada m-banking. Nah, bagaimana sistem wawancaranya? Sistem wawancara pada m-banking biasanya melalui video call. Nah, kita akan video call, kita nasabah dan pihak bank akan video call melalui gadget kita tanpa harus kita datang langsung ke bank. Namun sama saja, jika kita ingin memperoleh buku tabungan, kita harus datang. Namun kelebihannya kita tidak
menunggu antrian untuk pembukaan rekening. Nah, semakin zaman yang berkembang, semakin mudah kita untuk menabung. Nah, itu makanya sudah saatnya kita menabung karena kita sudah paham bagaimana sistem delivery-nya. Mungkin itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa diterapkan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Leave you, na na na. Before I'm someone you leave behind, I break your heart so you don't break mine. Before I love you, na na na. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan bagaimana strategi harganya, strategi apa yang digunakan, berapa harganya, dan kenapa dalam produk tabungan. Jadi di sini saya akan menjelaskan hal tersebut dengan menggunakan produk tabungan emas PT Pegadaian atau Persero cabang syariah Raden Intan Bandar Lampung sebagai contohnya. Strategi harga yang digunakan oleh produk tabungan emas PT Pegadaian atau Persero cabang syariah Raden Intan Bandar Lampung ialah strategi penetapan harga berdasarkan biaya. Mengapa? Mengapa mereka menggunakan strategi penetapan harga berdasarkan biaya? Ialah dikarenakan mereka memberikan harga yang sangat terjangkau untuk produk tabungan emas tersebut yang membuat masyarakat agar menikmati produk ini. Dan untuk strategi yang digunakan ialah strategi bauran pemasaran atau marketing mix 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan juga promosi. Untuk harga tabungan emas PT Pegadaian Persero cabang syariah Raden Intan Bandar Lampung tidak membatasi masyarakat dari kalangan manapun untuk menabung dan menjadi nasabah Pegadaian Syariah, yang mana mereka menggunakan biaya administrasi Rp10.000, pengelolaan rekening Rp30.000 per tahun, dan menabung dimulai dengan 0,01 gram senilai Rp5.000. Penentuan harga dimaksudkan dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penentuan harga secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Maksudnya, dalam kondisi tertentu, terutama dalam kondisi persaingan yang tinggi, bank menentukan harga semurah mungkin dengan maksud agar produk atau jasa yang ditawarkan tetap diminati masyarakat dan laku di pasaran. Pihak Pegadaian menetapkan harga yang murah dan ekonomis. Hal ini ditunjukkan dengan biaya administrasi Rp10.000. Biaya pengelolaan tabungan Rp30.000 per tahun dan minimal saldo sebesar 0,01 gram atau setara dengan Rp5.000. Dan alasan yang kedua ialah untuk memaksimalkan laba. Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Pada produk ini pihak Pegadaian melakukannya hanya dengan uang Rp5.000 yang mana sudah mendapatkan saldo emas. Sehingga dalam hal ini pihak Pegadaian dapat menarik jumlah dan nasabah untuk menabung tabungan emas. Adapun yang ketiga, untuk memperbesar market share. Penentuan harga ini dengan harga yang murah sehingga diharapkan jumlah nasabah meningkat dan diharapkan pula nasabah pesaing beralih ke produk yang ditawarkan. Pihak Pegadaian menawarkan harga yang kompetitif dengan persaingannya dan biasanya Pegadaian Syariah melakukan promosi dengan pembebasan biaya administrasi pada produk tabungan emas ini. Yang keempat ialah mutu produk. Tujuan dalam hal mutu produk adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi. Mutu produk tabungan emas pada Pegadaian Syariah sangat baik karena PT Pegadaian merupakan BUMN atau badan usaha milik negara, sehingga para nasabah merasa aman. Dan harga emas selalu diupdate oleh PT Pegadaian melalui aplikasi Sahabat Pegadaian. Dan yang terakhir, yaitu karena pesaing. Dalam hal ini, penentuan harga dengan melihat harga pesaing, tujuannya adalah harga yang ditawarkan jangan melebihi harga pesaing. PT Pegadaian sangat menyadari akan adanya pesaing, maka dari itu PT Pegadaian menawarkan harga yang murah, proses yang cepat, dan syarat yang mudah. Itu saja dari saya.
selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Before I love you, na na na, I'm gonna leave you, na na na. Before I'm someone. Saya Adlina Mesopina Sution. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang apa polu dari produk tabungan perbankan dan bagaimana cara produk tabungan perbankan mempertahankan calon nasabahnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu apa polu dari produk tabungan perbankan. Polu dari produk tabungan perbankan terdiri dari satu bagian, yaitu lifetime value. Lifetime value ini merupakan produk tabungan yang berdasarkan nilai dan waktu, di mana nilai itu merupakan jumlah nominal uang dari calon nasabah yang akan dimasukkan ke dalam buku tabungan calon nasabah tersebut. Dan waktu di sini itu bisa dikatakan bahwa kapan calon nasabah tersebut ingin mengambil uang tabungannya pada bank, di mana calon nasabah tersebut menyimpan atau menabung uangnya ke dalam bank tersebut. Tapi dengan catatan calon nasabah tersebut membawa perlengkapan atau persyaratan untuk mengambil uang tabungannya. Nah, sekarang masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana cara produk tabungan mempertahankan calon nasabahnya. Produk tabungan mempertahankan calon nasabahnya dapat dilakukan dengan 4 cara. Cara yang pertama yaitu harus bisa menyikapi calon nasabah dengan tata krama yang baik, sopan, dan lemah lembut. Cara yang kedua itu sikap responsif yang baik. Yang ketiga, tidak membebankan administrasi pada segala jenis simpanan. Dan cara yang keempat, memberikan bonus pada simpanan yang selalu memberikan kemudahan pada pengajuan pembiayaan tabungan tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.